Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini, kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Sahabat cerdas, tahukah kalian siapakah beliau? Sahabat cerdas, tahukah kalian dengan tokoh berikut ini? Beliau adalah B.M. Dyah. Kemudian perhatikan kedua gambar berikut ini. Tentu kalian sudah tidak asing dengan isi tulisan pada gambar tersebut. Gambar sebelah kiri menunjukkan naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Gambar sebelah kanan menunjukkan naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Sahabat cerdas, tahukah kalian hubungan antara B.M. Dyah dengan naskah proklamasi tersebut? B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, 11 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya kepada Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Sahabat cerdas, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Sahabat cerdas, tahukah kamu tentang kata baku? Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau IYD. Berikut ini contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Sahabat cerdas, semua kata yang digunakan pada teks B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi adalah kata baku. Karena tidak ditemukan kata yang melenceng dari ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi, mari kita lengkapi peta pikiran berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut?
Peristiwa yang terjadi adalah naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah diambil oleh B.M. Dia. Mengapa B.M. Dia melakukan hal tersebut? Karena B.M. Dia menilai naskah asli proklamasi memiliki sejarah tinggi. Siapakah tokoh dalam teks tersebut? Tokohnya adalah B.M. Dia. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? B.M. Dia mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya. B.M. Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada negara melalui Presiden Soeharto. Kapan B.M. Dia mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah? Ketika ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Di mana naskah asli proklamasi disimpan? Naskah asli proklamasi disimpan oleh Arsip Nasional. Sahabat cerdas, tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya, keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Sahabat cerdas, berikut ini manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sahabat cerdas, sedangkan berikut ini merupakan manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Keempat, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contohnya, jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Kelima, bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng.
Keenam, sebagai bahan pewarna alami, tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Kemudian ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Sahabat cerdas, berikut ini contoh hewan dan tumbuhan beserta manfaatnya bagi manusia. Contoh hewan adalah ayam. Habitat, dataran lapang yang kering namun bisa juga di tempat yang lembab. Manfaat bagi manusia adalah sebagai makanan baik dagingnya maupun telurnya. Kemudian tumbuhan pisang, habitat di darat. Manfaat bagi manusia adalah sebagai sumber karbohidrat dan vitamin A bagi manusia. Sahabat cerdas, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian singkat tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Setelah merdeka, tidak ada lagi pajak tinggi yang harus dibayar oleh petani atau pedagang. Mereka juga mendapatkan harga yang sesuai dengan barang yang mereka jual. Kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Setelah kemerdekaan, pendidikan akan mudah tersebar dan berkembang secara merata di seluruh wilayah, sehingga pelajar mendapat hak pendidikan seutuhnya. Ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Yang harus dilakukan agar rakyat sejahtera adalah saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sahabat cerdas, negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.